Shalom, kembali lagi dalam renungan bertumbuh setiap hari. Kiranya perenungan kita menuntun kita untuk semakin serupa dengan Kristus setiap hari. Hari ini kita akan kembali merenungkan satu topik tentang memimpin dengan hati hamba. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah 1 Petrus 5 ayat yang ke-6, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di dunia kerja, organisasi, atau pergaulan, kita sering diajarkan bahwa untuk bisa naik ke puncak dan dihormati, kita harus selalu menonjolkan diri, bersikap keras, dan menunjukkan siapa bosnya. Banyak orang berpikir bahwa jika mereka bersikap rendah hati atau terlalu melayani, mereka akan dianggap lemah dan diremehkan oleh bawahannya. Namun, Tuhan memberikan prinsip kepemimpinan yang berbanding terbalik dengan dunia. Jalan untuk naik justru dimulai dengan melangkah turun. Kepemimpinan yang sejati di mata Tuhan tidak dimulai dari ambisi untuk dihormati, melainkan dari kerendahan hati. Rasul Petrus menuliskan nasihat ini secara khusus kepada para penatua atau pemimpin jemaat di pasal yang sama. Ia mengingatkan mereka agar memimpin tidak dengan cara memerintah secara otoriter, melainkan dengan menjadi teladan dalam melayani. Puncaknya ada di ayat 6 ini, di mana Petrus meminta mereka untuk merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Frasa tangan Tuhan melambangkan otoritas, kedaulatan, serta perlindungan Allah. Seorang pemimpin rohani harus sadar bahwa di atas jabatannya masih ada Tuhan sebagai pemimpin tertinggi. Kita tidak memiliki kuasa mutlak atas siapapun. Janji yang menyertai perintah ini sangat indah. Jika kita bersedia menundukkan ego dan merendahkan diri, Tuhan sendirilah yang akan meninggikan atau mengangkat kita pada waktunya yang tepat. Kita tidak perlu mengangkat diri kita sendiri. Memimpin dengan hati hamba berarti kita melepaskan kebutuhan untuk selalu dipuji, diakui, atau menjadi pusat perhatian. Saat kita berada di posisi kepemimpinan, baik sebagai atasan di kantor, ketua panitia, atau kepala keluarga, kita tidak perlu memaksakan wibawa dengan cara mengintimidasi orang lain. Kerendahan hati di bawah tangan Tuhan berarti kita memilih cara-cara Tuhan dalam memimpin. Jika ada anggota tim yang berbuat salah, kita menegurnya dengan kasih dan niat untuk membangun, bukan untuk menunjukkan bahwa kita lebih pintar. Jika tim mencapai kesuksesan, kita membagikan pujian tersebut kepada mereka, bukan mengklaimnya sebagai kehebatan kita sendiri. Jangan pernah takut kehilangan wibawa karena melayani. Ketika kita sibuk merendahkan diri untuk melayani sesama, biarkan Tuhan yang sibuk mengurus wibawa dan reputasi kita. Mari kita merenungkan sejenak. Dalam kapasitas kita sebagai pemimpin atau sosok yang diteladani saat ini, apakah kita sedang kelelahan berusaha meninggikan diri agar dihormati? Maukah kita melepaskan ego tersebut hari ini dan mulai melayani tim kita dengan tulus? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengingat-Mu yang indah hari ini. Ampunilah kami jika selama ini jabatan atau posisi membuat kami sombong. Kami sering memimpin dengan tangan besi, menuntut rasa hormat, dan merendahkan orang-orang yang kami pimpin. Ya Roh Kudus, ajarlah kami untuk tunduk sepenuhnya di bawah otoritas-Mu. Berikan kami hati seorang hamba yang rela melayani tanpa takut diremehkan. Kami percaya ketika kami setia melayani Tuhan, Tuhanlah yang akan memelihara dan mengangkat hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam renungan kita esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.